Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para pendengar, pemirsa dan para penonton video ini yang saya hormati, kalau mengenai puasa Ramadan, mungkin kita telah mendengar, telah menonton video yang sudah saya tayangkan di kesempatan-kesempatan yang lain, yaitu mengenai selamat datang bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini kami ingin membahas mengenai rukun atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang berpuasa atau mau mengerjakan puasa bulan Ramadan. Para penonton yang saya hormati, kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang mau mengerjakan puasa di bulan Ramadan ada 5 perkara, ada 5 macam. Yang pertama, niat. Yang kedua, mencegah makan dan minum. Yang ketiga, mencegah bersenggama atau bersetubuh. Yang keempat, menghindari mutah yang secara disengaja. Dan yang kelima adalah mengetahui waktu. Niat ini adalah sangat penting di dalam menjalankan puasa apapun, terutama puasa Ramadan ini. Karena bila puasa itu tanpa niat, maka puasa tidak syah. Puasanya yang dilakukan itu tidak syah. Dan niat itu sendiri diucapkan, atau waktu niat itu, niat puasa Ramadan adalah di waktu malam sebelum terbit fajar. Dan niat itu ada di dalam hati. Boleh niat puasa Ramadan dengan dilapatkan oleh lisan. Adapun niat yang wajib itu adalah di dalam hati, dan hendaknya niat itu dikatakan dengan jelas sesuai hari esok yang akan atau hari esok yang akan dilaksanakannya puasa di hari bulan Ramadan. Nah, seandainya niat bersamaan dengan terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Jadi niat puasa hendaknya dikerjakan sebelum terbit fajar dan dilakukan di malam hari. Adapun seandainya niat berkenaan dengan niat ini, orang yang berniat berbuka puasa, model istilahnya, akan tetapi dia tidak melaksanakannya, maka puasanya itu tetap syah, tidak batal walaupun dia sudah berniat membatalkan puasanya,
akan tetapi dia tetap masih mengerjakan puasa, maka puasanya itu tetap sah, tidak batal, walaupun berniat membatalkan puasa tetapi dia tidak sampai menjalankannya, tidak sampai mengerjakannya, jadi puasanya tetap sah. Lalu kewajiban atau rukun yang kedua, rukun puasa Ramadan yang kedua adalah mencegah makan dan minum. Yang dimaksud dengan makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui lubang-lubang badan. Walaupun sesuatu yang masuk melalui lubang-lubang badan itu tidak berupa makanan, akan tetapi berupa selain makanan pun, apabila itu dimasukkan, apalagi masuk ke dalam perut atau tidak sampai ke dalam perut, akan tetapi sudah masuk melalui lubang-lubang badan, maka puasa tersebut batal. Nah, orang yang masukkan sesuatu ke dalam telinga atau menyumbat kemaluan wanita, maka puasa itu batal. Jadi itulah yang dimaksud dengan makan, adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut, atau walaupun tidak sampai ke dalam perut, hanya melalui lubang-lubang badan seperti telinga, seperti lubang hidung, lubang mulut, memasukkan ke mulut walaupun tidak sampai ke dalam perut, atau menyumbat kemaluan perempuan, itu semua adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Adapun seandainya memasukkan sesuatu ke kulit, ke tangan, ke kaki, atau ke badan yang bukan lubang telinga, bukan lubang hidung, atau bukan lubang-lubang yang lainnya, semisal masukkan jarum suntik atau menusuk tangan dengan pisau, maka itu bukanlah yang membatalkan puasa, karena itu tidak dikategorikan lubang badan. Jadi menusuk tangan dengan pisau atau memasukkan jarum suntik ke bagian tubuh, itu bukanlah yang membatalkan puasa, karena itu bukan kategori lubang badan. Kemudian minum juga membatalkan, mencegah minum. Seandainya air liur sudah keluar, sudah berada di bibir, kemudian dimasukkan kembali, ditelan, maka itu sudah termasuk yang membatalkan puasa. Jadi air liur sudah keluar, sudah berada di bibir, kemudian dihisap lagi, ditelan, itu berarti puasanya batal. Lalu seandainya orang yang lupa sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya puasanya itu tetap diteruskan, karena lupa makan minum, lupa bahwa dirinya itu puasa, maka makan minum yang karena lupa itu bukanlah sesuatu yang membatalkan puasa. Karena sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lupa kemudian dia makan minum, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan puasa, karena sungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian termasuk rukun puasa, kewajiban yang harus dikerjakan oleh kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kewajiban puasa Ramadan, yang termasuk rukun yang harus kita laksanakan di dalam puasa ini adalah
mencegah bersenggama, artinya menghindari bersenggama hubungan dengan suami atau istri kita. Adapun onani keluar mani yang bukan karena jalan hubungan dengan istri kita, melakukan onani tapi tidak disengaja, maka hukumnya itu seperti makan minum yang karena lupa, tidak membatalkan puasa. Adapun onani mengeluarkan mani dengan cara-cara bukan berhubungan dengan istri kita dengan sengaja, maka hal itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang keempat adalah menghindari muntah yang dengan cara sengaja. Jadi rukun puasa yang keempat adalah menghindari muntah yang disengaja. Jadi yang dapat membatalkan puasa apabila kita tidak memperhatikan muntah, ini dapat membatalkan puasa kita apabila muntah tersebut dengan cara kita sengaja. Adapun muntah yang tidak disengaja, muntah dengan sendirinya, maka muntah yang tidak kita sengaja itu bukanlah hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi hendaknya kita menghindari dari muntah yang kita sengaja, karena muntah yang kita sengaja itu adalah merupakan perkara atau perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita. Lalu kemudian rukun yang termasuk rukun puasa, kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan adalah yang kelima, adalah mengetahui waktu. Ini sangatlah penting untuk kita perhatikan mengenai waktu malam dan waktu pagi. Nah, orang yang sedang berpuasa atau kita yang sedang berpuasa, ketika tidak mengetahui waktu, ini bisa puasa yang kita lakukan ini akan tidak berjalan dengan baik, penuh keraguan-raguan. Maka dengan demikian kita hendaknya sebagai rukun puasa harus mengetahui waktu. Ketika orang tidak mengetahui waktu fajar, waktu dimulainya berpuasa, dimulainya menahan makan minum, menahan bersenggama dan seterusnya, ketika tidak mengetahui waktu fajar, kemudian dia menganggap bahwa itu masih malam, masih waktu malam, lalu dia makan minum, merokok dan seterusnya, maka hal itu bisa puasanya tidak sah. Karena ketika kita minum, makan bertepatan dengan waktu fajar adalah puasa yang akan kita kerjakan di siang harinya, itu tidaklah syah. Maka berarti itu puasa kita tidak syah karena kita makan minum bertepatan atau melewati malam yang diperbolehkan kita minum. Nah, kemudian seandainya orang-orang yang tidak mengetahui waktu ini, bahayanya orang yang tidak mengetahui waktu ini, ketika matahari masih belum terbenam, kemudian dia mengira sudah malam, maka lalu dia makan minum, maka puasanya itu batal. Dia mengira sudah terbenam matahari, atau padahal matahari masih belum terbenam, kemudian dia makan minum mengira sudah terbenam, lalu berbuka puasa, makan minum dan seterusnya, padahal masih belum terbenam, maka puasanya itu sudah batal, sudah tidak ada artinya, dan dia wajib mengqadha di hari-hari setelah bulan Ramadan tersebut.
Maka dengan demikian mengetahui waktu ini sangat penting agar supaya puasa yang dikerjakan, yang kita kerjakan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan tidak ada keraguan-raguan di dalam menjalankannya. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kembali kepada masalah niat di atas. Orang yang sehabis niat di malam-malam itu boleh langsung makan, boleh minum, boleh merokok dan seterusnya sampai terbit fajar. Jadi bukanlah orang yang berniat setelah sholat tarawih misalkan, bukanlah langsung tidak boleh makan, tidak boleh minum dan seterusnya, akan tetapi diperbolehkan setelah niat puasa Ramadan langsung boleh makan, boleh diperbolehkan makan, minum, merokok dan seterusnya sampai terbit fajar, yaitu waktu dimulainya kita menahan makan, minum dan seterusnya, waktu dimulainya kita berpuasa di siang harinya sampai terbenam matahari. Lalu kemudian mengenai niat ini, boleh kita menjamak di 1 bulan itu yang akan kita kerjakan berpuasa dengan menjamak 1 kali niat. 1 kali niat agar supaya mungkin barangkali kita lupa di dalam niat di setiap malamnya. Jadi kita jamak sekaligus niat Ramadan, niat 1 kali pada malam pertama di bulan Ramadan. Ini menghindari barangkali kita lupa berniat di setiap malam-malamnya malam bulan Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai rukun-rukun puasa Ramadan. Kami memohon, kami berharap untuk tetap mengikuti video-video konten saya ini dan mohon bantuannya, mohon dukungannya atas konten, atas channel saya ini agar supaya saya bisa menampilkan video, menampilkan pencerahan yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.